路障。考核，我定。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-472 sampai 473. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, kompetisi alkemis 4 wilayah sudah dimulai. Hanya saja fokus pada acara itu sempat teralihkan kepada Qinchan. Karena Menara Wanbao menjadi begitu berani memberikan taruhan kalau Qinchan itu akan menjadi pemenangnya, dan jika ia kalah maka Menara Wanbao bersedia untuk memberikan 10 kali lipat dari nilai yang ditaruhkan. Jadi sangatlah wajar mengapa Qinchan menjadi incaran para murid. Kompetisi alkemis ini memiliki beberapa tahapan. Jadi untuk tahap pertama, para peserta diminta untuk melakukan penggabungan api. Jika mereka adalah alkemis jenius, maka penggabungan ini sangatlah mudah. Di saat para murid begitu serius dalam melakukan penggabungan api, berbeda dengan Qinchan, yang mana dia itu hanya santuy-santuy saja, padahal ada waktu dalam kompetisi tersebut. Namun, Qinchan belumlah kunjung melakukan pergerakan. Yang menjadi perhatian dalam kompetisi ini adalah pria bernama Yan Qidao. Sebagai salah satu jenius dari wilayah besar, sudah wajar mengapa Yan Qidao memiliki kemampuan yang begitu hebat. Bahkan jenius nomor 3 saja masih kalah cepat dari dirinya. Tapi mereka penasaran mengapa Qinchan tidak kunjung bergerak. Sampai pada akhirnya ia pun mulai melakukan sesuatu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Apa yang sedang Qinchan lakukan saat ini benar-benar telah menarik perhatian para tetua. Padahal Qinchan hanya memutar-mutar apinya saja tanpa ada niatan untuk melakukan penggabungan. Jadi sangatlah wajar mengapa para tetua dibuat kebingungan. Karena di saat yang lainnya sedang berpacu dan waktu, Qinchan belum melakukan penggabungan apapun. Melihat apa yang terjadi, para tetua dari wilayah lainnya pun mulai mentertawakannya. Mereka menganggap kalau Qinchan memang sangat layak menjadi perwakilan dari tim wilayah Baitianyu. Orang-orang ini terus saja mentertawakan Xuanzeng. Mereka juga telah mendengar kalau Xuanzeng mempertaruhkan seluruh pavilion Baitianyu untuk mengamankan Qinchan demi bisa membantunya dalam memenangkan kompetisi tersebut. Tidak berhenti sampai di situ saja, Xuanzeng juga sangat percaya diri membuat kesepakatan dengan Menara Wanbao untuk kemenangan Qinchan. Dan jika dirinya kalah, maka akan memberikan bayaran yang mahal. Mereka memuji keberanian dari Xuanzeng. Tetua Huangfu meminta untuk tidak berkata seperti itu, karena bagaimanapun kompetisi ini baru saja dimulai. Jadi lebih baik para tetua melihat apa saja yang bisa Qinchan lakukan untuk memberikan perlawanan. Akhirnya para tetua setuju dengan pendapat tetua Huangfu. Mereka juga akan melihat hal menarik apa yang bisa Qinchan lakukan. 能料定前程就一定无法决定，此子怎么决定？ Nah, terlihat kalau Yan Qidao mulai melakukan sesuatu yang seketika saja menciptakan ledakan kekuatan yang hampir mementalkan para murid. Tindakan yang dia lakukan ini juga membuat mereka hampir hilang konsentrasi. Perkembangan Yan Qidao membuat para tetua yakin kalau yang menjadi pemenang pada kompetisi tahap pertama ini pasti tidak bukan adalah Yan Qidao. Hanya saja perhatian mereka kembali teralihkan kepada Qinchan. Kini dirinya mulai melakukan sesuatu, yang mana Qinchan merasa ini adalah waktunya untuk membungkam orang-orang yang telah meremehkan dirinya. Sebuah formasi dinding buka dan mulai melemparkan seluruh api ke arah atas. Ia berniat untuk melakukan pergabungan langsung kepada 9 jenis api. Para tetua sungguh tidak tahu apa yang saat ini Qinchan lakukan. Untung saja ketua yang tahu kalau saat ini Qinchan masihlah belum melakukan permonian api, karena hanya menggunakan formasi spiritual untuk mengarahkan api ke sisinya. Tindakan yang Qinchan lakukan itu berhasil membuat ketua Ouyang tertarik. Hanya saja para tetua masihlah meremehkan kemampuan Qinchan, karena apinya belumlah menyatu dan waktu semakin menyempit. Jadi sekarang apa yang bisa dia lakukan? Qinchan dan begitu tenang melakukan sesuatu kepada 9 api, yang mana mereka mulai berbentuk layaknya sebuah roh. Tidak berhenti sampai di situ saja. Api-api ini mulai dibekali senjata untuk bertarung satu sama lain. Entah apa yang saat ini Qinchan lakukan, karena orang-orang di sana sama sekali tidak mengerti dan terus meremehkannya.
Setelah kita lihat langsung, ternyata setiap api yang kalah akan bergabung menjadi satu. Tindakan Qingchen ini bahkan lebih cepat daripada yang lainnya. Alhasil, para tetua tidaklah menyangka dan apa yang saat ini Qingchen lakukan. Pertarungan dari jenis api milik Qingchen terus berlangsung untuk bisa mencari siapa yang terkuat di antara mereka. Dan begitulah penggabungan akan mudah dia lakukan. Ledakan kekuatan yang muncul itu membuat semua orang di sana panik. Ditambah, Qingchen semakin mempercepat proses penggabungannya. Hingga akhirnya dalam waktu yang begitu cepat, Qingchen telah berhasil menyatukan 9 jenis api. Sedangkan para peserta yang melakukan penyatuan sejak tadi masih ada yang gagal. Para tetua dibuat bertanya-tanya dan teknik yang Qingchen lakukan. Sesaat kemudian waktu penilaian putaran pertama pun telah selesai. Dan begitu, para tetua akan melakukan penilaian terhadap penggabungan api yang mereka lakukan. Bawahan Ketua Ouyang mempersilahkan para murid untuk menunjukkan nyala api siapa yang memiliki nilai lebih tinggi. Para peserta mulai berkumpul. Sebuah harta dikeluarkan untuk bisa menguji kekuatan api tingkat 6. Wang Xing menjadi orang pertama yang maju. Ia mendapatkan nilai 653. Orang-orang di sana terpukau kepadanya, padahal Wang Xing berasal dari wilayah Beitianyu. Mereka mulai meyakini kalau wilayah Beitianyu masih memiliki beberapa jenius. Yao Ling mendapatkan nilai 699, sedangkan Jin Zhihua berhasil mendapatkan nilai 683. Ia menjadi begitu senang karena telah berkembang. Selain itu, ini semua berkat Qingchen. Selain itu, berkat Qingchen jugalah dia ini memaksakan dirinya sampai ke tahap itu. Yu Xiu mendapatkan 789, Wei Xinyu 782, Xiao Han 796, Tiamo 853. Penilaian terus saja dilakukan ke beberapa murid. 刘华清6，清晨，我专门测试6级，853，文心玉9，280。 Hingga akhirnya adalah giliran dari Yan Qingdao. Para murid dari tetua telah menunggu-nunggu dirinya. Dan begitu percaya diri, Yan Qingdao pun memperlihatkan apinya yang mendapatkan nilai 931. Saat ini dirinya lah yang memegang nilai tertinggi dan membuat semua orang terkejut. Sedangkan Yan Qingdao sendiri tentu saja senang dan hasil yang ia dapatkan. Yan Qingdao juga yakin dirinya pasti bisa menjadi pemenangnya. Tetuanya juga meyakini hal yang sama, apalagi hanya tinggal Qingchen saja. Jadi tidaklah perlu dikhawatirkan. Terlebih lagi penggabungan api yang sebelumnya dilakukan oleh Qingchen cukuplah aneh. Ketika Qingchen melakukan penilaian, alatnya justru langsung hancur. Seketika saja para tetua terkejut mengapa bisa alat pengujian ini sampai rusak. Panitia pun meminta mereka untuk tetap tenang karena dia yakin kalau alat ini sudah terlalu banyak melakukan pengujian. Jadi dia akan mengeluarkan alat yang baru. Kini penilaian pun kembali dilakukan. Hanya saja hasilnya tetap sama saja dan alat ini hancur lagi. Yang seakan-akan api milik Qingchen tidaklah mampu dinilai. 能有什么看头？ 出了点故障。 Ketua yang menyadari hal tersebut, jadi ia meminta untuk menggunakan 7 alat terbaik di dunia. Bawahannya paham dan langsung mengeluarkan alat tersebut. Ia menjadi terkejut karena nilai yang Qingchen dapatkan adalah 3237. Nilai yang dia dapatkan tidak hanya menjadi yang tertinggi, namun juga sangatlah kuat. Padahal api yang digunakannya hanyalah level 6, tapi bagaimana bisa menyatu dengan nyala api tingkat 7? Ketua yang memberikan pujian dan teknik penggabungan api yang telah Qingchen lakukan. Ia menyatukan semua apinya dengan cara saling menyerang satu sama lain. Dan begitulah ia bisa menciptakan raja api yang terbaik di antara jenis api. Bawahan Ketua yang meminta maaf karena alatnya masih belum mampu menilai pergabungan api milik Qingchen dengan baik. Jadi ia pun mencoba untuk mempertahankannya. Tapi hasilnya tetap sama saja. Para tetua menanyakan kepada Ketua Yang mengapa napas api ini sangatlah kuat. Padahal baru berada di level 6. Inilah wujud permukaan dari Raja Api Seranggagu. Ketua Yang bersama yang lainnya pun mendatangi Qingchen, yang mana terlihat dan jelas kalau Ketua Yang sangatlah tertarik dengan api miliknya. Ia yang membuktikan kalau api ini memang adalah api Raja Surgawi. Para tetua tidaklah pernah menyangka kalau Qingchen bisa melakukan hal ini.
Ketua Ouyang sendirilah yang langsung mengumumkan kalau putaran pertama telah dimenangkan oleh Qin Chen. Dan nilai yang sangat sempurna. Yan Qingdao berada di peringkat kedua, ketiga Xiao Tian, keempat Yu Xi, dan kelima adalah Lin Xingyu. Kini mereka akan segera memulai ujian putaran kedua. Ketua Ouyang memperlihatkan sebuah harta yang merupakan harta paling berharga dari pagoda 5 pil gioknya. Sesaat kemudian, sebuah ledakan pun diciptakan oleh Ketua Ouyang, yang mana ini telah membawa para tetua dan juga para peserta ke dalam sebuah dunia. Ini juga adalah merupakan dunia berkembang. Putaran kedua akan dilaksanakan di sini. Inti dari putaran kedua adalah mengelola ramuan. Ini membutuhkan setengah jam agar ramuan bisa tumbuh di sini. Kalau dibawa balik ke dunia luar, maka akan membutuhkan waktu selama 100 tahun. Masing-masing dari mereka akan menerima 10 pil dan benih ramuan virtual level 6. Selain itu, Ketua Ouyang juga mempersilahkan mereka untuk berkultivasi di sini. Dalam 1 jam nanti, siapapun yang paling banyak mengelola ramuan maka akan menjadi pemenangnya. Selain itu, skor yang paling tinggi juga akan menjadi penentu. Qin Chen tidak menduga putaran kedua akan berada di sini. Semua langit dan alam adalah harta paling berharga dari pagoda pil dari wilayah Hu. Bagaimana bisa tempat ini jatuh seperti ini? Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan dari tempat tersebut. Secara tiba-tiba saja, Qin Chen pun bertemu dengan sesuatu yang mana itu berefek kepada benih parasit iblis. Setiap benda ini melakukan pemeriksaan, benih parasit justru bersembunyi dari hal itu. Yang seakan-akan benih parasit sedang merasakan adanya bahaya. Para peserta mulai melakukan sesuatu karena bagaimanapun putaran kedua baru saja dimulai. Yan Qingdao yang sebelumnya kalah dari Qin Chen tidak niatan untuk kalah darinya. Ia mulai melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh para peserta lain. Yang mana ledakan kekuatan pun tercipta dengan warna yang berbeda-beda. Untuk Qin Chen sendiri juga tidak ingin ketinggalan. Ia mulai melakukan hal yang sama dan apa yang para peserta lakukan. Tapi tentu saja ada yang berbeda. Sebab Qin Chen melakukan penyerapan kepada berbagai energi spiritual. Bahkan ini membuat para peserta lainnya terkejut. Karena bagaimana bisa Qin Chen melakukan penyerapan kepada semua energi spiritual. Sedangkan mereka ini hanya bisa satu saja. Tidak hanya para peserta saja yang terkejut, namun para tetua juga sama terkejutnya. Sekali lagi, Qin Chen mampu membuat semua orang terpukau dengan kemampuan hebatnya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.